Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Emilia Contessa, SH M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan teman-teman yang berbahagia sekalian. Tanpa mengurangi rasa hormat dan kerendahan hati, perkenalkan, nama saya Benediktus Hasiholan Simarmata, NPM B1A 018113. Saya biasa dipanggil Benediktus atau Ben. Saya lahir di Samosir, tepatnya di Siopak Sosor pada tanggal 11 Juli tahun 1999, yang berarti saya sekarang berumur 21 tahun. Saya bertempat tinggal di Siopak Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, dengan orang tua saya. Saya memiliki hobi traveling, dikarenakan saya suka hal-hal yang baru dan tantangan-tantangan yang baru. Saya juga suka berorganisasi dan suka aktivitas bercocok tanam di kala waktu senggang. Sebelumnya, saya telah menempuh jenjang pendidikan yang pertama di SD Negeri 1737 48 Parbaba, SMP Negeri 3 Pangururan, SMA Negeri 2 Pangururan, dan saat ini sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Saya masuk ke Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2018. Saya mengambil jurusan hukum dikarenakan pada setiap aspek kehidupan selalu berhubungan dengan hukum dan berkaitan dengan perencanaan karir saya ke depan, yaitu menjadi seseorang yang ahli di bidang hukum. Lebih tepatnya, saya bercita-cita menjadi seorang advokat, dikarenakan advokat adalah cita-cita yang mulia atau officium nobile, yang dimana ialah membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan profesi ini menjadi tantangan intelektual bagi saya, dikarenakan kita harus berpikir keras untuk memecahkan, menganalisis, dan merancang strategi untuk masalah hukum tertentu. Dan dari profesi ini menjadi suatu jalan pengabdian saya bagi masyarakat dan negara, karena keadilan dan kebenaran merupakan harga mati yang patut diperjuangkan di negeri ini. Untuk dapat menjadi advokat, tentu tidak hal yang mudah. Saya melatih diri dan menempa diri saya untuk menjadi pribadi yang kritis, berargumen, dan disiplin yang baik, keseimbangan emosional, agresivitas, adaptasi, dan problem solving yang baik di masa kuliah. Saya juga turut bergabung dalam organisasi baik dalam dan di luar kampus. Yang pertama ialah Perhimpunan Mahasiswa Peradilan Semu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Yang kedua ialah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bengkulu sebagai Dewan Pertimbangan Cabang menjadi Biro Pengembangan Jaringan. Nah, organisasi yang ketiga ialah organisasi kedaerahan, yaitu Ikatan Mahasiswa Asal Samosir di Bengkulu sebagai koordinator bidang kemasyarakatan dan anggota. Banyak pengalaman dan pembelajaran berharga yang dapat kita ambil dari organisasi, yang mana belum tentu kita dapatkan di bangku perkuliahan, seperti soft skill atau kemampuan kepribadian yang tentu berguna di masa yang akan mendatang, manajemen waktu, memperluas jaringan, mendewasakan pola pikir atau mindset, dan pengabdian ke masyarakat. Karena di dalam organisasi pun kita turut terjun langsung membantu masyarakat. Contohnya ialah aksi sosial kemasyarakatan, bantuan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya selalu berpegangan atau berpedoman dengan moto hidup saya, yaitu ketika sebuah perjuangan menghasilkan suatu komitmen, ketika sebuah proses menghasilkan suatu tujuan, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati proses.
Selain menjadi seorang pengacara atau advokat, saya juga bercita-cita dan amat tertarik untuk sekaligus menjadi pengusaha yang bergerak di bidang usaha pertanian, tepatnya wirausaha atau bisnis jagung. Mungkin kita sepele dengan wirausaha pertanian, tetapi Indonesia ialah negara agraris beriklim tropis sehingga komoditas pangan jagung sangat cocok dibudidayakan dengan slogan bisnis jagung untuk keuntungan yang menggunung. Terlebih, bisnis jagung dapat kita olah berbagai usaha-usaha yang dapat dimanfaatkan dari batang serta daun jagung. Dapat diolah pula sebagai pakan ternak, bahan baku pupuk kompos, bahan baku pembuatan kertas. Nah, sedangkan pada buah jagung dapat kita olah menjadi olahan makanan atau kuliner yang banyak digemari di masyarakat. Target saya ke depan ialah melobi para petani untuk bisa diajak bekerja sama mulai dari pembibitan dan hingga produksi. Terlebih, banyak kawan seperjuangan saya yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun pengangguran dan tidak menempuh pendidikan perguruan tinggi karena keterbatasan ekonomi dari orang tua. Tetapi mereka tidak berdiam diri, melainkan menghabiskan waktunya sehari-hari untuk bertani. Nah, dari beberapa fakta tersebut, maka inilah sebuah peluang wirausaha ke depan. Dan inilah keuntungan belajar kewirausahaan yang menuntut seseorang untuk berpikir out of the box, kreatif, dan mengedepankan inovasi, kemandirian, dan daya juang. Karena pada hakikatnya dengan belajar wirausaha, maka kita menjadi job creator atau pencipta lapangan kerja, bukan sebagai job seeker ataupun pencari kerja saja. Nah, berbicara tentang kewirausahaan dengan prinsip sesuatu yang besar lahir dari sesuatu yang kecil. Yang bisa saya lakukan saat ini ialah memulai usaha atau kegiatan kecil-kecilan, yaitu memanfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan jagung, yang dimana saya dapat menjual hasil bercocok tanam tersebut ke rumah-rumah warga di sekitar tempat tinggal saya. Kenapa harus ke rumah warga? Karena saya ingin memanfaatkan situasi COVID-19 yang dimana masyarakat enggan dan takut keluar rumah untuk berbelanja. Terkait dengan harapan saya saat ini, saya amat berharap semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu agar kegiatan ekonomi dapat pulih kembali dan kita dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Dan yang kedua, saya berharap semoga melalui pembelajaran wirausaha ini bisa menjadi impian, harapan masa depan di samping sebagai sarjana hukum. Karena pada hakikatnya wirausaha berarti berani berusaha, siap menanggung resiko berupa kerugian, hambatan maupun tantangan. Namun melalui wirausaha ini, kita ditempa menjadi manusia-manusia yang tangguh, manusia yang kuat, pantang menyerah, dan menekankan prinsip daya juang. Sehingga melalui wirausaha, kehidupan ekonomi di masa yang akan mendatang akan semakin lebih baik buat kita. Karena dengan wirausaha ini dapat mengurangi pengangguran, sehingga dapat meningkatkan pendapatan di masyarakat. Semoga dengan adanya saya atau kita di dunia ini bisa memberikan manfaat dan perubahan terhadap keluarga, masyarakat, dan tanah air. Maka dari itu, hasil jerih payah tersebut dapat bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang terucap yang mungkin kurang berkenan di hati kawan-kawan sekalian. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.